Ini cuma lucu saya dari dulu. Cuma besar soundnya, ilmunya kosong. Bang Zuma, saya baca Quran kau terjemahkan ya. Apakah kau asbun asal bunyi aja atau memang kau ngerti ya? Kok ini pengikut Paulus, Bang? Oke Bang Zuma, kemarin saya mau baca kau diturunkan. Boleh ya saya baca Quran kau terjemahkan? Kristen. Pengikut Zalikal Paulus. kitabu la raiba fihi Bilang hudan itu lil salah. Bahwa kau itu muttaqin. asal bunyi aja ya. Bisa ya Bang Kitab Zuma? suci Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk Iya, saya bagi baca orang Quran yang kau terjemahkan ya, bertakwa. boleh ya? Atau Kalau kau juga baca cuma bisa baca Zuma? Quran lalu diterjemahkan, itu cerdas cermat terjemah Quran. Yang saya baca Ini Quran. kita belajar tentang kajian lintas agama. Kalau Anda Zuma, mau menguji Zuma, orang kau seperti cuma itu, pandai ngomong kau. Anda uji Kosong pendeta. ilmumu. Anda uji Kenapa kau ditantang pendeta, terus? Anda baca Bible dalam bahasa Yunani. Mengerti nggak mereka? Mengerti Iya, nggak boleh mereka? nggak saya baca Quran? Dengarkan saya. Di Markus terjemahkan, boleh nggak? 16, tanda-tanda orang percaya Oh, kau cuma bisa baca aja. yaitu mengerti bahasa asing. Tanda-tanda orang percaya dalam Kristen mengerti bahasa asing. Mereka akan berbicara dan mengerti bahasa asing. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Cuma bisa baca lagi, nggak ngerti. Oke, pahamnya. Pahamnya. Mau ngapain ini? Kita mau diskusi, bukan mau Turunin membaca aja ini orang begini, host. terjemahkan. Mampus. Kalau misalnya Anda baca Quran, kemudian saya tidak bisa mengartikan, gampang kali, ya kan? Tinggal kutanya, itu surah apa, ayat berapa? Lalu aku baca Quran. Habis itu aku baca terjemahannya. Selesai kan? Selesai. Apa masalahnya di situ? Apa masalahnya? Yang masalah Markus 16. Orang percaya tanda-tandanya mereka akan berbicara dalam bahasa asing. Nah, Anda lah yang pantas aku uji. Benar gak Anda ini orang percaya? Coba terjemahkan. Ente leheng ente. Si pikir gitu. Kata pak krok koplok cok krono kroi. Apa artinya? Ayo. Apa artinya? Ayo. Mampus. Menggunakan ejaan apa itu? WYD atau apa? Mazolang batu balutungnya. Jadi hati-hati Bang, berbicaralah yang bermanfaat. Ya, malam. XX ini Kristen? Pasti Mi. Iya benar Lanjut, sekali. Kristen udah. Begini bang, begini. Bang Suma tolong menjelaskan tentang Tuhannya Bang Suma. Itu seperti apa rupanya? Dan coba jelaskan. Oke. Karena baik. Tuhannya Bang Suma kan tidak kelihatan, jadi saya tidak tahu. Sama Tuhannya Yesus juga tidak kelihatan. Hanya pagan yang Tuhannya nampak. Jadi gini, Tuhan di dalam ajaran agama Islam itu diserukan ke seluruh penjuru bumi bahwa hakikatnya itu satu. Qul huwallahu ahad. Tuhan itu kan sudah pasti ada. Tidak mungkin tidak ada Tuhan. Pasti ada Tuhan itu. Dan Tuhan itu satu. Tidak mungkin dua apalagi tiga. Tuhan itu pasti padanya tempat meminta segala sesuatu. Allahus samad. Itu udah pasti tuh. Dua poin ini sudah terpenuhi. Lam yalid wa lam yulad. Tuhan sudah pasti tidak bersilsilah. Karena kalau Tuhan bersilsilah berarti ada keluarga Tuhan. Dan akal sehat tidak mungkin mau menipu
mengatakan bahwa Tuhan itu tidak bersilsilah, tapi di kitabnya punya silsilah. Yang benar, lam yalid wa lam yulad. Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu apapun yang setara dengan Tuhan itu. Saya menguraikan dalam kesimpulan. Tuhan itu satu. Dia berkuasa atas segala sesuatunya. Tempat bergantung atas segala sesuatu. Tempat meminta segala sesuatu kepada dirinya. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan tidak ada satupun makhluk yang setara dengan dia. Pertanyaan saya. Konsep Tuhan dalam Islam ini. Apakah masuk akal menurut saudara atau tidak masuk akal? Silakan. Terima kasih. Begini, kalau menurut saya secara pribadi, yang tadi Bang Suma mengatakan Tuhan yang bersisila itu tidak salah. Kalau saya menurut Pertanyaan saya bukan begitu, abangku. Pertanyaan saya, ada 4 poin yang saya sampaikan. Tuhan itu satu, Tuhan tempat bergantungnya segala sesuatu, Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada satu makhluk pun di atas muka bumi yang setara dengan Tuhan itu. Masuk akal nggak pernyataan ketuhanan, konsep ketuhanan dalam agama saya? Kalau untuk konsep ketuhanan dalam agama situ ya, saya tidak percaya Tuhan seperti itu. Karena kalau jadi menurut saudara, oke. Sabar dulu. Anda tidak percaya? Ini kan pertanyaan. Iya, sabar dulu. Saya kan Kul huwallahu ahad. Anda percaya Tuhan itu satu? Karena itu Tuhan hayalan. Anda percaya Tuhan itu satu? Cukup diimani saja, hayalan saja itu. Karena Anda percaya Tuhan itu satu? Saya belum selesai, Bang Suma sudah bicara. Anda percaya Tuhan itu satu? Anda percaya Tuhan itu satu? Ya, Tuhan itu percaya. satu. Tapi Tuhan Anda 2, 3. Oke, udah. Yang kedua. Kalau Bang Suma kalau sudah bicara, yang kedua. Tempat meminta segala sesuatu. Apakah Anda percaya Tuhan itu tempat meminta segala sesuatu? Tuhan itu semua baik. Anda percaya? Kita semua, ya. Anda percaya? 2 lewat. Lam yalid wa lam yulad. Anda percaya Tuhan tidak beranak? Jelas Tuhan tidak beranak. 3. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Anda percaya tak ada satupun yang setara dengan Tuhan? Anda percaya? Ya. Udah selesai. Jadi selesai. Anda mengakui konsep ketuhanan dalam Islam 4 poin? Ya. Kenapa bisa demikian? Karena sejatinya manusia itu diciptakan dengan naluri bertuhan yang benar. Oke? Sedangkan, dengar. Sedangkan kalau konsep Tuhan dalam agama saudara, Tuhan Anda bukan 1, tapi 3. Allahus Samad. Tuhan Anda masih meminta-minta kepada Tuhan yang lain. Lam yalid wa lam yulad. Tuhan Anda dilahirkan oleh manusia. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan Anda setara dengan manusia. Gugur Tuhanan Anda. Tapi yang Anda iakan adalah konsep bertuhannya umat Islam. Subhanallah. Orang kafir pun mengakui konsep ketuhanan dalam Islam itu benar. Dan orang kafir pun mengakui konsep ketuhanan dalam agamanya tidaklah benar. Mari saya buktikan. Saudaraku, menurut saudara, antara Yesus... Kapan saya bicara? Sabar dulu, sabar. Ini kita membahas tentang Tuhan. Tadi kan Tuhan saya, sekarang Tuhan Anda. Di dalam kaidah bertuhan dalam iman saudara, 1 Yohanes 5 nomor 7, ada 3 yang bersaksi di dalam surga. Betul? Anda mengakui Tuhan Anda 3? Kau lanjut aja, nanti baru saya bicara. Tidak mau mengakui, gugur. Lalu kemudian, Yesus di dalam
Lukas 22 nomor 4344 meminta kepada Tuhan, Bapa, sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan atas kehendakku tapi atas kehendakmu. Apakah Anda mengakui bahwa Tuhan itu tempat meminta segala sesuatu? Ya. Apakah Anda mengakui bahwa Tuhan itu bisa meminta kepada Tuhan lain? Jawab dulu, jawab dulu. Jawab dulu, Abang. Tadi yang pertama sudah gugur. Sekarang yang kedua, konsep Tuhan Anda lagi dong. Tuhan Anda lagi dong. Makanya jawab. Jawab kaidah yang saya gunakan untuk menguji Tuhan Anda itu sama dengan apa yang saya pakai menguji Tuhan saya. Tuhan Anda berdoa kepada Tuhan yang lebih besar. Anda setuju itu masuk akal? Kau lanjut saja. Kalau gugur lagi. Dua gugur. Itu konsep kedua gugur. Bukan begitu. Tadi ketika berbicara mengenai Tuhan yang umat Islam, tidak ada Anda mengatakan lanjut saja. Anda mengatakan iya. Karena anak masuk akal. Sekarang konsep ketuhanan Anda mengatakan lanjut aja. Karena nggak masuk akal. Konsep yang ketiga. Konsep yang ketiga. Dari tadi saya tanya. Lam yalid walam yulad. Tuhan tidak diperanakkan. Tuhan tidak diperanakkan. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu. Nah, Tuhan Anda lahir. Tuhan Anda lahir. Salahnya di mana? Ketika Tuhan lahir, salahnya di mana? Makanya saya menjelaskan. Ketika Tuhan lahir, yang melahirkan apa? Manusia. Kenapa? Berarti Tuhan Anda dilahirkan manusia. Salahnya di mana? Yang dilahirkan manusia apakah manusia atau Tuhan? Dilahirkan Tuhan. Kan malaikat menyebutnya Tuhan. Salahnya di mana? Iya, yang dilahirkan oleh manusia, apakah manusia atau dia Tuhan? Tadi kan saya sudah jawab, yang dilahirkan Tuhan. Jadi Maria melahirkan Tuhan. Itu kan kata malaikat. Ini berbicara mengenai konsep Tuhan. Tuhan dilahirkan manusia. Kita bicara Tuhan melahirkan manusia. Tuhan atau manusia? Tuhan dilahirkan manusia. Ngambung orang ini. Tuhan dilahirkan manusia. Masuk akal? Masuk akal. Akal ayam atau akal kambing? Karena Tuhan saya maha kuasa. Kalau Tuhan kan tidak bisa. Kalau dia maha kuasa, kalau dia maha kuasa, kenapa dia dilahirkan manusia? Itulah maha kuasanya. Kok itu maha kuasa? Kok maha kuasa dilahirkan manusia? Cuma kalau Tuhan apanya ini? Apa yang bisa Anda nangkap di situ? Apa yang Anda bisa tangkap di situ? Dilahirkan manusia kok maha kuasa? Berarti kambing yang dilahirkan kemudian kambing itu maha kuasa dong? Buktinya Tuhan saya nyata ada, tidak hayalan. Sekarang mana coba. Kalau Anda mengatakan Tuhan Anda nyata ada, apa bedanya dengan yang keluar dari pantat Anda tuh? Apa bedanya dengan yang keluar dari pantat Anda? Dengan Tuhan Anda yang nyata, sama-sama nyata kan? Betul? Bagaimana? Betul nggak? Yang keluar dari pantat Anda nyata, Tuhan Anda juga nyata, sama nggak? Nah, kau jangan samakan manusia dengan kotoran. Loh, tadi Anda sepakat walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan Tuhan. Sekarang Anda setarakan dengan dengan Tuhan Anda sendiri. Anda masih sehat? Anda masih sehat, saudaraku? Anda masih sehat? Anda masih sehat? Manusia dengan kotoran. Tadi Anda sendiri, kalau manusia Anda tidak bisa setarakan dengan kotoran, apalagi Tuhan. Tapi Anda sudah mengakui tadi kan? Anda katakan Tuhan Anda hebat karena nyata kan? Nyata. Kutanya dulu sama Anda. Kutanya dulu sama Anda. Apakah yang keluar dari pantat Anda itu nyata?
Hei, apakah yang keluar dari pantat Anda itu nyata? Hei, Tuhan saya tadi sudah Anda akui. Kul huwallahu ahad, ya. Allahu samad, ya. Lam yalid wa lam yulad, ya. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ya, dan ya. Anda sudah akui. Ini sekarang giliran Tuhan Anda kok macuet. Kok giliran Tuhan Anda kok macuet. Di mana Tuhanmu? Buktikan di mana Tuhan? Tuhannya kok macuet. Tadi, Anda sadar nggak tadi ketika membahas Tuhanku? Kul huwallahu ahad. Anda setuju? Ya. Allahu samad. Anda setuju? Ya. Lam yalid wa lam yulad. Anda setuju? Ya. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Anda setuju? Ya, katanya. Berarti Anda dengan sadar manifestasi dari hakikat Tuhan itu Anda sudah akui. Tuhan itu satu, tempat bergantungnya segala sesuatu, tidak diperanakkan, dan kemudian tidak ada yang setara dengan Dia. Sekarang malah Anda tanya, segala sesuatu yang tak setara dengan apapun itu tidak mungkin bisa disetarakan dengan makhluk. Berarti nggak bisa ditunjukkan karena dia tidak setara dengan makhluk. Tuyul. Tidak punya kuasa. Saudaraku, makanya kalau tidak punya kapasitas ruang dan waktu untuk belajar, jangan coba-coba naik ke sini. Kalau tidak punya alat untuk menampung jawaban lawan diskusi, jangan pergi naik diskusi. Mending ke pasar, cari kemangi dan sedikit sirih, haluskan, lalu baluri ucoknya, bungkus dengan kain putih. 3 minggu ke depan baru Anda buka, lalu laporkan apa hasilnya di sini. Oke? Oke ya Bang ya? Oke, ingat, Tuhanmu dilahirkan manusia. Ada ibu Tuhan, ada tante Tuhan, ada sepupunya Tuhan. Jadi Tuhan punya sepupu, Tuhan juga punya opung. Tuhanmu punya tante, sekaligus punya opung. Paman Tuhan sakit gigi, ibu Tuhan sakit kepala, tetangganya Tuhan pusing menerima surat tagihan. Tante Tuhan punya utang, syalalalalala. Tadi sudah diakui, Tuhanku sudah Anda akui. Ketika saya bertanya, konsep Tuhan dalam agamaku adalah Kul huwallahu ahad. Katakanlah wahai seluruh makhluk, Tuhan itu esa. Allahus samad. Tuhan tempat bergantungnya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Tuhan itu tak ada satupun yang setara dengan dirinya. Apa jawaban Anda? Ya, iya. Anda secara manusiawi, insting kemanusiaan Anda masih normal ketika berhadapan dengan kaidah bertuhan dalam Islam. Tetapi ketika berbicara mengenai konsep ketuhanan dalam agama Anda sendiri, domba-domba Zuma, Anda ditanya, kuasa Tuhanmu itu seperti apa? Itu ditanya XX tadi. Kuasa Tuhanmu itu jelaskan. Tentang konsep Tuhanmu kan nyut-nyutan kan, padahal konsepnya jelas. Andai saja Anda tidak mengiyakan konsep Islam, gugur keislaman kami.
menurut pandangan saudara. Tapi tadi Apa kuasa Tuhanmu? Jelaskan. Iya katanya. Giliran ditanya tentang Tuhannya, apakah Tuhan itu bisa diperanakkan dan bisa beranak dan bisa diperanakkan? Bisa. Itulah bukti Tuhan saya kuasa. Buktinya Tuhannya bisa kuasa karena bisa menjadi anak orang. Lebay cucok. Mana bisa kayak begitu? Anda membawa konsep Trimurti. Tuhan bisa jadi dewa, bisa jadi manusia. Dewa dilahirkan manusia. Itu Trimurti punya konsep. Ditanya ngeyel, emosi, nada kenceng. Padahal kita diskusinya santai aja. Kita bertanya alon-alon. Dasar pijakannya juga ayat suci Quran. Kenapa Anda mengiyakan? Apakah Tuhan itu satu? Ya. Apakah Tuhan tempat meminta segala sesuatu? Ya. Apakah Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan? Ya. Apakah Tuhan tidak setara dengan apapun? Ya. Apa yang Anda protes di situ rupanya setelah Anda mengiyakan? Kemanusiaan Anda, kewarasan Anda membuat kemudian konsep dalam Tuhan di Islam itu lulus. Tapi giliran kemudian berbicara konsep ketuhanan Anda. Tuhan Anda ada 3 pribadi. Tuhan Anda masih berdoa kepada Tuhan lain. Tuhan Anda diperanakkan oleh makhluknya. Tuhan Anda setara makhluk yang lain. Anda jadi bingung. Anda menjadi domba-domba geleter. Ada apa saudara? Kenapa? Kenapa nyut-nyut geleter? Kenapa? Geleter. Iya. Kenapa? Kenapa langsung jadi stres? Ya, Karena Anda sudah mengiyakan. Dia langsung bilang ini, lanjut saja, lanjut Ya, saja. lanjut saja. Karena kenapa? Insting kemanusiaannya sudah membantah konsep bertuhannya. Gitu loh. Jadi sederhana loh untuk sehatin tuh waras itu. Pakai akal kata Yesus. Kasih Tuhanmu dengan akal budi. Jangan dengan doktrin dan dogma. Masya Allah. Keren. Ya kalau Tuhan bisa beranak, berarti ada anak Tuhan. Ketika ada anak Tuhan, berarti ada tante Tuhan, paman Tuhan, sepupu Tuhan, keluarga Tuhan. Mati meja. Oke, Yason, mungkin Yason ini udah nggak tahan lagi mau bicara. Silakan Pak Yason, tanggapi keluarga Tuhan. Iya, tadi kan ini kan panjang lebar ini ceritakan Bung Zuma ini, tetapi kan aku dari tadi sebenarnya menunggu gimana sih, kan XX tadi nanya, gimana sih, coba uraikan bagaimana konsep ketuhanan Anda dan kuasanya itu dinyatakan seperti apa, itu juga mau kita tahu ini. Tapi terlalu panjang, terlalu cerita, akhirnya kan nggak ngerti kita jadinya. Iyalah, seperti apa? Nyatakan seperti apa kan kuasa Tuhan itu dinyatakan. Cobalah uraikan sama kita dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaqa wa fi anfusihim. Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah akan memperlihatkan kepada manusia tanda-tanda kebesaran keberadaan Tuhan di segenap penjuru dan pada diri manusia itu sendiri. Jadi kalau dalam konsep bertuhan di Islam itu, Tuhan itu menyatakan kuasanya dengan memperlihatkan ciptaannya. Tuhan itu hakikat yang berdiri sendiri, bukan makhluk. Agar Tuhan dikenal, maka Tuhan kemudian menciptakan 2 alam. Apa itu? Alam besar, alam kecil. Apa alam besar itu? Alam semesta. Apa alam kecil itu? Manusia. Maka dengan manusia punya akal,
melihat alam semesta, manusia sudah tahu yang berakal, yang menggunakan akal bahwa Tuhan itu ada. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Nah, tugas kita bukan mencari Tuhan. Tugas kita menyembah Tuhan. Tuhan itu sudah pasti ada. Ketika Anda masuk ke kamar, Anda berdoa, Tuhan. Apakah Tuhan mendengar? Mendengar. Innallaha as-sami' alim. Tuhan itu maha mendengar, maha mengetahui. Anda dalam hati pun berbicara, wahai Tuhanku yang telah menciptakan aku, berikanlah aku jodoh. Aku pingin dipinang ya Tuhan. Tuhan mendengar enggak? Mendengar. Yesus dengar enggak ketika Anda berbisik begitu di kamar? Ya enggak lah, namanya juga dia manusia. Yang mendengar itu Tuhan. Anda sembah dia atau tidak Anda sembah dia, yang namanya Tuhan pasti mendengarkan. Lalu bagaimana kita menjadi penyembah yang baik? Penyembah yang baik adalah penyembah yang mengikuti instruksi pengajaran dari wakil Tuhan yang ada di bumi. Siapa mereka wakil Tuhan itu? Mereka lah para nabi. Nabi Musa memperkenalkan Tuhan kepada kaumnya Bani Israel. Nabi Musa tidak pernah mengatakan, Tuhan itu begini, begono. Tuhan itu wajahnya bulat, kakinya begini, tangan itu. Tidak, Musa tidak mengajarkan itu. Musa hanya mengajarkan mengenal Tuhan pencipta langit dan bumi. Titik, bahwa Tuhan itu ada. Tidak serupa dengan apapun. Dia maha hidup, maha mematikan. Maha kuasa, maha perkasa. Udah, sembah aja dia. Caranya gimana Musa? Ikuti aku. Bagaimana cara aku menyembah Tuhan? Ikuti. Begitu juga ketika Yesus datang. Yesus tidak mengatakan akulah Tuhan sembah. Enggak. Yesus mempercontohkan bagaimana menyembah Tuhan. Dan Tuhan itu tidak bisa dilihat. Kata Yesus. Tuhan tidak bisa dilihat. Tuhan itu hanya bisa diibadahi tapi tidak bisa dilihat. Tak ada tuh manusia yang pernah melihat Tuhan. Jadi kita cuma beribadah. Bagaimana cara kita beribadah? Contohi siapa yang datang sebagai wakilnya pada zaman itu. Yesus bagaimana caranya beribadah kepada Tuhan? Ya sujud. Bukan salto. Apalagi renang. Lalu kemudian Nabi Muhammad diutus sebagai penutup. Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bagaimana cara beribadah yang ditunjukkan untuk berhubungan dengan Tuhan? Lakukan ibadah untuk berinteraksi dengan Tuhanmu sebagaimana yang dicontohkan oleh wakilnya. Siapa wakilnya yang terakhir? Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sujudlah menyembah kepada Tuhanmu sebagaimana kau melihat aku sujud menyembah kepada Tuhan. Yesus, Musa mempraktekkan, gini loh cara menyembah Tuhan itu. Karena Tuhan itu maha melihat, Tuhan itu maha mendengar, Tuhan itu maha mengetahui. Kamu nggak perlu maha mengetahui diri lo, nggak perlu kau maha mendengar, nggak perlu kau maha melihat. Cukup kau sadar saja bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan. Sembah dia tanpa kau mengenalnya. Itu iman. Tapi cara menyembahmu ini begini, ikuti aku. Makanya Yesus mengatakan di Yohanes 10:27, aku mengenal pengikutku, mereka mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Apa yang aku lakukan mereka ikuti. Aku sunat, mereka sunat. Aku sujud, mereka sujud. Aku puasa, mereka puasa. Nah, sehingga apa yang kita lakukan ada yang mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Siapa yang mengajarkan engkau sujud kepadaku? Yesus. Siapa yang mengajarkan engkau berpuasa kepadaku? Yesus. Siapa yang mengajarkan engkau berkorban untukku? Yesus. Ada yang bertanggung jawab. Karena memang Yesus yang mengajarkan. Kami begitu juga. Ada Nabi Muhammad. Jadi Allah pencipta langit dan bumi itu bukan turun ke bumi. Akulah Tuhan. Inilah aku. Sembahlah. Tuhan tidak kayak gitu. Tuhan mengajarkan dirinya dikenal. Cukup Anda lihat alam semesta yang telah kuciptakan. Itu bukti bahwa aku ada. Lihat siang dan malam. Itu bukti aku ada. Kamu harus sujud beribadah kepadaku. Bagaimana caranya beribadah Tuhan? Tengok utusanku, dutaku, kan ada kutus. Ikuti mereka, maka akan selamat. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan kepada manusia, wahai Nabi Muhammad, ketika mereka ingin dicintai oleh pencipta langit dan bumi, ketika ingin mereka dosa-dosa yang dihapuskan oleh pencipta langit dan bumi, perintahkan kepada mereka fattabi'uni untuk ikut kepadaku. Ikut kepadaku. Maka seluruh dosa-dosa Bang Zuma ini terlalu panjang ini Bang Zuma. Aku udah paham, udah aku cerna. Tetapi
Udah terlalu akan panjang. mencintai orang-orang tersebut. Begitu saudaraku. Begini Bang Zuma, dari analisa saya tadi dari paparan Bang Zuma bahwa sebenarnya esensi kebesaran Tuhan itu, kuasa Tuhan itu dengan menciptakan manusia yang bisa manusia ini kan yang kelebihan manusia mampu membedakan yang benar dan yang salah. Lalu yang kedua, bagaimana sifat-sifat Tuhan itu sebenarnya diterapkan sama manusia lewat nabi-nabinya, betul nggak? Betul. Kalau di Islam Muhammad, kalau di Kristen Yesus. Nah, pertanyaan saya, ini yang buat saya bingung sampai sekarang ini, Bang. Lalu antara yang memberikan teladan ini, antara yang memberikan teladan nabi-nabi ini, Muhammad sama Yesus, menurut Bang Zuma, siapa yang bisa dicontoh di antara mereka ini? Semuanya bisa dicontoh oleh kaumnya masing-masing karena mereka diutus untuk kaumnya masing-masing. Yesus diutus untuk Bani Israel. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Itu jelas itu. Yesus untuk kaumnya. Siapa kaumnya? Bani Israel. Kalau ada yang mengaku kaumnya tapi bukan Bani Israel, itu Bani Kamfret. Penyamar-penyamar Israel tapi bukan Israel, cuman penipu, nipu diri dan nipu orang lain. Sedangkan utusan terakhir yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia. Kalau Yesus hanya untuk Bani Israel, Musa untuk Bani Israel, Nabi Muhammad litubayyina linnas ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh umat manusia, sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk kalian semuanya, datang ke bumi untuk mengajarkan kebenaran. Itu kawan. Jelas toh? Ada lagi? Acet. Abangku ternyata sudah bangun. Pakai cebangi, Bang. Ikuti terus Gurunda dengan istri saya nih ketawa-ketawa dari tadi. Saya mau blokir istri saya nih karena ketawa-ketawa terus dengar Gurunda. Yang penting nggak mempengaruhi ke pasar besok pagi ya Bangku, aman itu. Nah, Toke aja mengatakan iya betul. Nah, Toke. Yason, open mic. Wah, Yason langsung pingsan ini. Kemute itu Bang, mungkin dia ngomong padahal kemute. Kemute itu, saudara. Enggak, Yason ini pemain lama ini. Silakan, Yason, dibuka mute-nya. Teman-teman yang di bawah, tetap layar yuk, serta tetap layar teman-teman. Yang belum posting ulang, posting ulang. Yason, silakan Yason. Atau saya naikkan Kristen lagi? Yason, macet Yason. Yason. Dia keracunan kemangi, Mas. Sembiring Kristen. Sembiring Kurnia. Sembiring tidur sembiring. Kita bahas yang buta huruf lagi. Selamat malam semua. Kita bahas yang buta huruf. Baca Petrus 2 ayat 2 tentang nabi-nabi itu. Ya. Boleh Bang, bahas. boleh. Boleh. Ya, bahas. Tapi jangan ada hujatan Bang ya. Nggak usah hujatan. Oke. Baca itu langsung turun. Iya. Baca tuh. Iya, dalilnya di mana, Bang? Mutar-mutar, ya. Dalilnya di mana, Bang? Yang mutar-mutar. Dalilnya di mana? Tentang nabi-nabi palsu itu. Yuk. Oh, nabi-nabi palsu. 2 ayat 2. Ya. Oke, baik, Bang. Boleh saya baca dari nomor 1-nya, Bang? Boleh, Bang ya? Ayo, baca. Oke, baik. Kalau enggak, aku turun.
Ya, saya baca bang, jangan turun dulu bang. Cemangnya masih banyak kok. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Elohim. Demikian pula di antara kamu. Kamu di sini siapa bang? Udah Bang? kabur Gurunda. Kabur duluan, Gurunda. Aduh. Malu dia bang. Karena jawabannya nabi palsu itu ada di situ nomor satunya bang. Ada di nomor satunya jawabannya. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Elohim. Umat Elohim loh ya. Demikian pula di antara kamu. Kamu itu siapa di situ? Kamu di situ siapa? Ini berbicara Bani Israel abad keberapa? 1. Abad 1. Demikian pula di antara kamu Bani Israel yang hidup di abad pertama sekarang ini akan ada guru-guru palsu. Guru-guru palsunya ada di antara kamu. Kamu siapa? Bani Israel Gurunda. Bani abad keberapa? 1 Gurunda. Abad pertama. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Yesaya 63 nomor 9. Pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Siapa yang mengikuti hawa nafsu? Yang tadinya babi haram menjadi halal. Yang tadinya babi haram menjadi halal. Yang tadinya nggak boleh ada ilah lain selain ilah Israel menjadikan ilah Romawi menjadi Tuhan. Yang tadinya ibadah sabat merubahnya menjadi hari Minggu. Siapa itu? Dikuasai hawa nafsu. Segala makanan halal. Semua boleh. Dengan mereka. Karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Jalan kebenaran itu Torah. Betul? Betul. Siapa sekarang yang mengatakan Torah itu adalah artinya? Paulus. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu. Siapa yang memungut perpuluhan di luar suku Lewi? Pendeta Kareste. Dengan cerita-cerita isapan jempol belaka. Siapa yang menceritakan ada keluar dari kubur jadi Tuhan, nebus dosa waris, ada mewariskan dosa. Itu cerita-cerita tanpa dalil. Yesus kemudian dikutuk, Adam dikutuk, keturunan dikutuk. Itu semua cerita-cerita isapan jempol tanpa dalil. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia. Dan kebinasaan tidak akan tertunda. Siapa yang dijanjikan dilemparkan karena melakukan kejahatan, hanyalah daripada aku kalian semua menjadi itu siapa? Karesteng Gurunda. Jadi kalau berbicara mengenai nabi-nabi palsu, mereka pengajar-pengajar palsu yang memasukkan pengajaran palsu ke dalam ajaran para nabi Bani Israel. Kita baca. Kalau berbicara mengenai nabi palsu, Matius 7, 22, 23. Tanda-tanda pengikut nabi palsu, 1. Memanggil Yesus Tuhan. Bernubuat pakai nama Yesus. Bermukjizat pakai nama Yesus. Mengusir setan pakai nama Yesus. Itulah tanda-tanda pengikut nabi palsu. Siapa itu? Siapa? Karesteng Gurunda. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Kita lari ke perjanjian lama, kitabnya orang Yahudi yang membahas tentang nabi palsu. Kita lihat di Yeremia 23. Di data yang ada di dalam kitab-kitab mereka sendiri. Nomor 15-nya terang dikatakan begini.
Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ibu dan minum racun. Sebab dari para nabi Yerusalem, Nabi Dawud, Yerusalem. Di data nomor 15-nya dikatakan Yeremia 23. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ibu dan minum racun. Sebab daripada nabi-nabi Yerusalem telah meluas kefasikannya ke seluruh negeri. Ya kan orang ini barasanji. Jadi kalau dibaca terbalik dari belakang ke depan juga sama, yang kena di situ adalah nabi dari Yerusalem. Coba beda kita dengarkan baik-baik. Negeri seluruh kefasikan meluas telah Yerusalem nabi para dari sebab racun minum. Dan ibu makan mereka memberi akan aku, sesungguhnya itu nabi para mengenai alam semesta. Tuhan firman beginilah itu sebabnya. Masalah generasi. Jadi kalau kita berbicara mengenai nabi palsunya itu dari Yerusalem. Yang mati di atas salib minum racun anggur asam itu Yohanes 19:30 sembahan Kristen. Yang memasukkan pengajaran-pengajaran palsu kepada ajaran Yahudi itu, yaitu perjanjian baru masuk ke dalam kitabnya Yahudi bercampur ke dalamnya. Jadi tak ada lagi yang lain selain mereka. Jadi kalau cuman setengah-setengah ilmu, sekali lagi mending kemangi campur apa? Kapur siri. Kapur siri. Gitu saudaraku. Dibungkus itu kain pembungkusnya putih atau warna merah, Gurunda? Bisa putih, bisa pakai softes bekas milik istri, jangan milik tetangga. Karena di situ masih ada pembalutnya, masih ada keratnya, bisa. Noise ki, Daeng, Bang Handi noise. Nah, begitu tadi saudara. kayak barasanji ki, Gurunda bagusnya. Kayak barasanji ki. Cocok nih karena cakarut lu kita. Ini mata tinggal sebelah yang melihat sebenarnya, yang Masya sebelah sudah Allah, tidur dari tadi. ilmu ya teman-teman, ilmu. Jadi ini Yerusalem ya, Yerusalem. Nabi-nabi Yerusalem. Sering mereka melarikan ke Rasulullah. Mana Ya ada nggak mungkin, nggak nyambung sana. Aduh, Oten. Oke, Bang Baal monitor. Ya, Bang Baal, mungkin Gurunda istirahat. Ya, saya lagi gantian nih, Mak. Begitu mi barangkali semua malam ini banyak sekali mi orang pakai kemangi campur daun sirih. Nanti lagi kita lanjut, besok saya menyimak aja dulu. Sabi turun mila. Aduh si Baal dongking turun mau sama Gurunda. Kesingin itu udah mau pang kesingin jajarmu para apa isongkokmu nang kalimat tu di lalu bagi-bagi ni sokok. Iya. Maletan rina sutawana coki. Gitu Bang Andi. Baletan rina sumarutan ritongko tawana cokian ada rajo kawan ni tawan atau malah saya. Sambaran tong Bang Handi ya. Dapat. Transbalik Kristen saudara. Transbalik kabur kita di situ ya. Astagfirullahaladzim. Udah Gurunda jangan terlalu banyak ketawa ya. Astagfirullahaladzim. Jadi cocok. Balas ya. Transbalik Kristen saudara. Rupanya dia tertidur. Turunin udah. Kirasu Kristen. Kirasu 666. Saya Islam, Pak. Oh Islam, silakan. Ini jamnya Bang Handi nih. Jamnya Bang Handi nih, jam ngantuk-ngantuk nih Bang Handi biasanya. Silakan Handi. Para kalau Tambah dulu. Halo. Saya ingin bertanya kepada teman-teman Muslim ini. Kristen boleh? Bang. Para Boleh Kristen. tidak? Boleh tidak saya bertanya kepada Kristen. kalian? Sebentar Halo. Bang,
Bang, aku tanya dulu. Ada dia. Halo Ji. Kasih nah. Kerasu Kristen Muslim ya. Ya Allah. Apa yang disampaikan Saya Bang? Muslim, Bang. Kenapa tadi diturunkan itu mau bertanya? Naikkan lagi dia. Ya, Mana ada diturunkan, nggak ada. Moderator nggak ada yang nurunin, nggak ada. kepental itu kayaknya, kepental jaringan. Makanya dia bilang halo. Halo. Diki Kristen saudara. Diki Kristen. Muslim, Kak. Oh, apa yang disampaikan? Gak ada, cuman mendengar aja, Kak. Oh, izin dibawa aja Bang ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anatomi Kristen. Assalamualaikum Bunda, turunin Bunda. Oh, salah pencet ya Bang ya. Oke. Ya Bunda, turunin Bunda. Oke. Siapa ya? Roy, Kristen saudara. Roy. Jordan. Biasanya kalau Jordan tuh Kristen. Jordan Kristen. Jordan. Ih. Udah banyak yang salah pencet kalau jam begini. Pernah tahu nggak kondisi Sungai Jordan sekarang seperti apa? Sungai Jordan? Enggak. Gimana Deng perkembangannya Sungai Jordan? Kan di situ Yesus dibaptis toh? Nggak terus, coba buka Google. Nggak terurus kayak katanya sih. Oh. Padahal di situ Tuhannya ditobatkan. Warung, Aryo. Ayo teman-teman yang... Coba aku cek terakhir ya, kondisi Sungai Jordan sekarang. Sudah ada itu Ustadz Arif. Komal yang ini berapa ke 1, 2, 3. Sudah ada komal 10 kalau di-update. 10 kotak. Ya, bagi yang nggak anti rungkat. Oh, begitu. Iya. Aryo? Siap. Aryo, Jordan, Warung. Aduh, pada tidur. Oh, ini loh Bunda. Kondisi Sungai Jordan saat ini yang mengalami kekurangan air parah dan polusi akibat pengalian air lebih dari 90% untuk kebutuhan domestik dan pertanian oleh Israel, Yordania, Suriah, serta limpasan industri dan limbah, menjadikan hanya bayangan masa lalu dengan aliran yang sangat sedikit dan tercemar. Kasihan ya. Debit air menurun drastis, aliran alami sungai telah berkurang hingga kurang 10% dari rata-rata historisnya. Tercemar sungai ini telah diperlakukan sebagai tempat pembuangan sampah dan limbah industri domestik. Itu kira-kira. Nggak dipelihara, nggak dilestarikan sebagai apa sih namanya? Suatu budaya sakral ya. Ya. Situs apa sih? Bukan situs ya, apa sih namanya? Kekayaan dunia ya? Iyalah situs. Nggak terawat. Mana ya? Mungkin karena di sana minoritas Kristen ya, jadi nggak terawat, nggak terurus. Omni. Bukan lagi mungkin Bunda. Saya Islam Bunda. Apa yang disampaikan Bang? Pasti tanah warisan Gini, nih. Saya lihat dari tadi perdebatan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian
sangat sangat gimana ya? Sangat berapi-rapi lah. Sangat semangat. Saya merasa takjub kepada Anda semua. Jadi kalau boleh tahu, Enggak bang, boleh tempe. Silakan. kalau boleh tahu sudah ah, Bapak Ibu mungkin belum terlalu tua ya. Kakak, abang dan kakak sekalian sudah pernah debat dengan akun yang bernama Congor08 belum? Siapa itu bang? Siapa namanya? Ada satu live di TikTok yang bernama Congor08. Saya sempat berdebat dengan mereka, cuman saya malah di blacklist karena saya ketawai. Terus apa poinnya bang? Gimana ya? Kalau misalkan saya undang akun-akun tersebut ke live di sini, Sangat kira-kira boleh bang. bisa tidak? Boleh, boleh. Undang semua. Pendeta, pastor, boleh bang. Insya Allah saya usahakan kakak ya. Siap, siap. Itu yang ditunggu-tunggu oleh guru-guru kita di sini. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang paling tadi dia bilang orang tua-tua di sini, yang paling tua tuh Bang Handi bang ya, udah hampir 90. 92 benar. Oh, udah lewat. Ya. Masya Allah. Ya, kita semua udah berumur ya teman-teman. Tapi semangat tetap. Bukan berumur ya. Cuman aku yang berumur ya. Ayo siapa lagi nih yang Kristen kira-kira ya. Udah habis Kristen ini. Pada Muslim. Ada ini kiamat-kiamat palsu kayaknya ya. Wah, ada pula Yesus. Ada Yesus dibawa, kesian. Jamu. Kalau jamu kayaknya Islam. Jamu Islam. Jamu Islam. Salah pencet, rata-rata salah pencet kalau jam begini. Udah antara terbangun dan tidur kan mencet-mencet, tap-tap. Bosiku ini ngilu-ngilu terus ini, aduh. Udah Panas dalam itu, Daeng. Panas dalam. Jospen diundang Jospen. Bang Andi. Aswan, woi baru bangun ini Bang Balin. Aswan. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa disampaikan Bang? Saya mau nanya boleh kah? Boleh. Sini saya respon. Sebentar Bang Aswan. Bang, sebentar. Itu Jordan udah book open mic. Jordan Kristen? Iya, saya Kristen. Boleh mau diskusi Bang? Semangat Bang, membela iman Anda. Boleh? Boleh Kak. Silakan. Itu Aswan mau nanya dulu sebentar, apa dahuluin dulu. Izin Bang ya, saudara saya mau bertanya. Bang Aswan, silakan. Ini saya mau nanya tentang hadis Nabi, boleh kah? Waduh, pinter nih tuh Bang. Next Jangan dulu aja ya. Bang ya. Ini ya Itu nanti. tentang hadis Nabi yang menceritakan. Bang, nanti Bang kita ada diskusi, ini bukan kajian nanti Bang ya. Silakan Bang Jordan. Oh, sama Bang Bakla atau Bang Handi? Bang Handi sudah ini? Bang Andi. Ini topiknya apa sih? Sudah mengalir ini topiknya ya. Bebas. Jordan silakan. Bapak mau bertanya atau gimana silakan. Bang Jordan, silakan. Apa betul itu kau menuhankan manusia, Bang? Silakan.
Oh, belum ya. Gimana Kak? Apa benar yang kau tuhankan itu manusia? Iya, iya, benar. Wah, ini benar-benar jujur ini, keren, mantap. Lanjut, Bang Baal. Manusia Tuhannya atau Bang Handi, silakan. Baik Bang Andi, bagus ini. Lanjut Bang Andi ya. Aku habis minum obat ini, ketaplan nih, ngantuk. Terusin Bang Baal, aja Bang Bal. yang santai aja. Kita beliau mau belajar. Oke Bang Yordan, malam Bang Yordan. Pagi Bang, pagi. Oh udah pagi ya Bang Yordan ya. Jadi yang manusia ini siapa namanya Bang? Yesus Bang. Oh jadi yang disembah Yesus Bang ya? Iya. Kalau Bapak disembah nggak Bang? Iya. Roh Kudus? Iya itu. Jadi 3 Bang yang disembah Bang ya? Iya 3. Oke. Jadi gini Bang, ada satu pengajaran dari Yesus yang bagus nih Bang ya. Kalau Anda mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang disembah, itu menurut Yesus itu kan salah gitu kan. Anda baca pernah nggak yang tadi disampaikan oleh Gurunda itu bahwa ada Matius 7 nomor 21 sampai 23. Jadi bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi yang memanggil Yesus Tuhan, Tuhan ini, dia bilang tidak akan masuk kerajaan surga. Bahkan Yesus menghakimi orang yang demikian. Kristen yang mengatakan Yesus Tuhan ini, dia bilang orang membuat kejahatan Bang. Dilemparkan ke api neraka Bang. Silakan Bang. Iya. Jadi menurut saya itu, tapi sebelumnya saya belum pakar kali soal kekristenan ya. Cuman gimana ya? Gak apa-apa Bang, gak apa-apa Bang. Jadi gini Bang, selama di Matius tadi berbicara Yesus, saya pengen tahu Yesus berbicara sama siapa tuh Bang? Iya, tentunya kepada murid-muridnya, Bang. Ini tentang hal pengajaran sesat. Ini tentang hal pengajaran sesat. Buahnya, dia bilang, buahnya itu, dia menjelaskan bahwa yang memanggil Yesus Tuhan, yang bernubuat dengan nama Yesus, bermujizat dengan nama Yesus, mengusir nama Yesus, dia bilang, Yesus bilang apa? Pada saat itu, aku tidak pernah mengenal kamu, nyalah kamu daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan dengan nama Yesus itu adalah, dia bilang, orang-orang pembuat kejahatan. Itu tentang hal pengajaran sesat. Dicatat Bang, Matius 7, di Matius 7, Anda boleh catat di 21 sampai 23, di situ perikopnya hal tentang pengajaran sesat dan nabi-nabi palsu. Oh, itu berbicara soal pengajaran sesat ya? Iya, nabi-nabi palsu dan pengajaran sesat. Dari buahnya lah kamu akan tahu, dia bilang. Buahnya apa? Yaitu yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan dengan nama Yesus. Yesus bilang, aku tidak pernah mengenal kamu, nyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Oh, berarti itu orang-orang yang apa ya? Kalau menurut saya sih dia itu berbicara seperti itu bagi orang-orang yang apa namanya? Ada perlunya aja gitu sama Yesus. Jadi gini Bang, Yesus mengajarkan, Anda simak ya, di Matius 7 nomor 21 ya. Mudah-mudahan yang di bawah paham ya. Ada 2 kelompok atau 2 golongan. Golongan pertama adalah yang memanggil Yesus Tuhan. Oke. Kedua, dia bilang kelompok orang yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Dari 2 kelompok ini, yang akan masuk kerajaan sorga adalah yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Nah, kemudian yang bagaimana kelompok yang pertama yang memanggil Yesus Tuhan? Itu di ayat berikutnya dijelaskan oleh Yesus. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan Yesus, bukankah kami bernubuat dengan namamu, mengusir setan dengan namamu, mengadakan banyak mujizat dengan namamu? Lalu Yesus
menghakimi orang itu di ayat berikutnya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Yang sayangnya bapak-bapak gereja tidak mau mengajarkan solusi atau penawaran atau istilahnya opsi dari dua pilihan itu, yaitu melakukan kehendak Bapakku di sorga, itulah yang akan masuk kerajaan sorga. Kenapa tidak dikejar ini? Nah, abang jelaskan apa tuh kehendak Bapakku di sorga tuh, bang? Silakan. Ini kehendak Bapa di sorga, apa yang dilakukan Yesus tuh, bang? Betul, apa itu maksudnya? Menurut Yesus apa kehendak Bapa di sorga? Ya, menyembah gitu loh, menyembah. Mana ya, aku pun makanya tadi saya bilang, bang, aku belum paham kali gitu loh. Saya bukan pendeta. Ya itu saya bilang, kenapa pendeta tidak menjelaskan ini? Padahal sayang sekali gitu kan. Yesus sudah memberikan ini penawaran kepada semua kalian bahwa yang akan masuk kerajaan surga itu bukan yang manggil Yesus Tuhan, itu adalah pembuat kejahatan, tetapi yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Anda baca di sini, bang, di Matius 12:50 Anda catat ya, bang ya. Ketika Yesus ini seorang rabi, seorang guru, seorang utusan Tuhan mengatakan yang akan masuk kerajaan sorga itu ialah yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Tentu Yesus ini tidak hanya asal ngomong, tidak asal ucap, tetapi dia pun memberikan reward, motivasi. Motivasinya Anda baca di Matius 12:50. Apa motivasi Yesus ini? Saking pentingnya Yesus memberikan motivasi apa di Matius 12:50. Yesus berkata, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki dan saudaraku perempuan. Dialah ibuku. Siapa yang tidak bangga menjadi saudaranya Yesus? Dia orang dalam, dia utusan Bapa, dia duduk sebelah kanan Bapa. Tentunya sudah dijamin sorganya, tentang kerajaan sorganya. Jadi, reward atau motivasi yang Yesus ajarkan itu tentang kehendak Bapakku, dia bilang, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Reward itu yang diberikan oleh Yesus. Apa sih kehendak Bapakku di sorga itu, bang? Silahkan, bang. Menurut abang apa kehendak Bapa di surga? Kalau menurut Bapa di surga itu yang baik, bang, tidak ada kejahatan. Itu. Kalau menurut saya. Kalau menurut abang apa tuh, bang? Oke, baik. Kita tanya Yesus aja ya. Karena Yesus ini seorang guru. Ketika Anda ketika Anda membuat satu buku dengan judul apapun, tentu isi buku itu Anda sendiri yang paham. Betul, Pak ya? Iya. Orang kan hanya baca, tentu yang baca belum tentu paham, tetapi si penulis itu yang paham. Nah, ketika Yesus seorang guru, seorang rabi, dia seorang apologet pintar, orang cerdas gitu kan, utusan Tuhan, penyampai firman. Nah, ketika Yesus mengatakan kehendak Bapakku, sampai mengatakan rewardnya bahwa dia akan menjadi saudaraku, dia bilang. Tentu Yesus itu adalah yang tahu apa tuh kehendak Bapa. Lalu bagaimana dengan Yesus ketika mengucapkan demikian? Apakah dia omong doang? Tidak. Baca Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, kepada murid-muridnya, makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus sendiri ketika mengajarkan demikian, dia harus aplikasikan pada dirinya sendiri. Dia tahu bahwa posisinya dia adalah utusan. Maka dia kata Yesus, makananku, aktivitasku, kehidupanku, napasku, ucapanku, perilakuku, semua dia bilang ialah melakukan kehendak Bapa. Saking pentingnya Yesus melakukan kehendak Bapa karena dia mau masuk kerajaan surga. Dia bilang dilanjut, yang mengutus aku, dia bilang. Dia konsisten, dia mengatakan dia melakukan kehendak Bapa, dia konsisten juga mengatakan dia utusan. Bahkan dia bilang menyelesaikan pekerjaannya. Apa sih kehendak Bapa? Masih bertanya lagi, apa sih kehendak Bapa nih? Sampai Yesus sendiri pun melakukan demikian. Anda baca di Yohanes 6 ayat 29. Salah satunya begini kehendak Bapa. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Bapa. Yaitu, dia bilang, ini kan ada mulai nih, dia buka Yesus.
pengajarannya. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Bapa, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Bapa. Percaya kepada Yesus sebagai utusan Bapa. Itu kunci pertama. Kalau tidak percaya Yesus sebagai utusan, itu berarti tidak melakukan kehendak Bapa, tentunya neraka. Apalagi yang mengatakan Yesus adalah Tuhan. Yesus berkata, inilah pekerjaan yang dikehendaki Bapa, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Yesus yang telah diutus Bapa. Percaya, Yesus tadi mengatakan utusan, sekarang mengatakan bahwa dia utusan. Sementara Anda mengatakan Yesus Tuhan. Percaya kepada Yesus sebagai utusan Bapa sudah sempurna. Tidak, Yesus bilang. Tidak cukup kalian percaya kepada aku, kalian akan masuk kerajaan surga. Yesus melanjutkan di ayat lainnya. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal. Inilah hidup tentang kerajaan surga, dia bilang. Yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Bapa yang benar. Satu-satunya Bapa yang benar. Bukan dua, bukan ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tidak, dia bilang, satu-satunya Bapa yang benar, dan mengenal aku Yesus, Kristus yang telah engkau utus. Konsisten Yesus. Konsisten dia mengatakan, aku utusan Bapa. Hidup yang kekal itu adalah mengenal engkau satu-satunya Bapa yang benar di surga ini, dan mengenal aku Yesus Kristus yang telah engkau utus. Begitu Bang. Jadi, pertama, dia memperkenalkan dirinya untuk masuk kerajaan surga, memperkenalkan dirinya kepada Bani Israel bahwa akulah Mesias, akulah utusan, akulah Rasulullah, akulah Rasul Allah, seperti itu. Dan Bapa ini adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Jadi mengenal Yesus tidak akan sempurna kalau tidak mengenal Bapa. Mengenal Bapa pun tidak akan sempurna kalau tidak mengenal Yesus. Jadi dua-duanya untuk masuk kerajaan surga harus mengenal Bapanya, harus mengenal Yesus. Yang terutama Bapanya adalah Tuhan, Yesus adalah utusan. Itu Bang sementara, lanjut Bang. Gitu. Jadi menurut Abang kalau gimana ya? Tadi Abang bicara soal Yohanes 17 ayat 3. Jadi kalau misalnya Yohanes 3 ayat 16 itu gimana Bang? Menurut Abang itu. Coba Bang Abang jelaskan dulu yang Yohanes 3 ayat 16. Halo Bang. Saya Bang jelaskan di Yohanes 17 ayat 3. Oke lah memang itu isinya. Jadi saya minta Abang menjelaskan di Yohanes 3 ayat 16. Coba. Ya, sama. Bahwa karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini konteksnya apa? Harus percaya kepada Yesus. Betul? Percaya sebagai apa? Utusan. Utusan. Ini bagus itu Yohanes 3:16 ini. Sedang jadi Yohanes 16 ini semua terkorelasi bahwa harus percaya kepada Yesus. Tadi kan saya mengatakan harus percaya kepada Yesus, harus percaya kepada Yesus. Dia konsisten mengatakan percaya sebagai apa? Sebagai utusan dia bilang. Ini deklarasi Yesus. Yesus mendeklarasikan dirinya bahwa dia utusan. Tapi di Yohanes 3 ayat 16 itu di situ dibilang anak yang tunggal Bang, bukan utusan. Anda kan baca ini anak yang anaknya yang tunggal katanya Bang, bukan utusan di situ dibilang. Anak yang tunggal. Iya.
Tidak masalah, dia mau anak tunggal, anak apapun tidak masalah gitu. Yang penting dia percaya anak tunggalnya sebagai apa? Iya, di situ kan anak yang tunggal. Bukan utusan, Bang. Ya, itu Di situ bukan utusan. Anda baca tadi ada tulisannya kan harus percaya kan? Sebagai anak tunggal, percaya sebagai anak tunggalnya percaya sebagai apa? Ya percaya sebagai Tuhan, saya anggap dia Tuhan itu. Nah, ini saya bilang, Anda ini akan dilemparkan ke neraka, saya bilang. Anda akan dilemparkan ke neraka karena Yesus tadi. Begini, oke lah dilemparkan di neraka. Jadi perkataan Yesus sendiri itu gimana, Bang? Yang aku lupa di mana tertulis itu. Yang katanya akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu gimana, Bang? Yesus betul jalan kebenaran dan hidup. Jalan kebenaran itu apa? Jalan Yesus ini adalah jalan kebenaran dan hidup, betul. Makanya bagaimana mengikuti jalan-jalan Yesus, yaitu percaya dengan apa yang diucapkannya. Makanya Bapa berkata kepada Yesus, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Maka apa dia bilang? Dengarkan. Maka dengarkan, bukan Tuhan kan. Maka dengarkan. Maka ketika Yesus mengatakan hidup yang kekal itu mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku Yesus yang telah engkau utus. Mengenal Yesus yang telah engkau utus. Percaya Yesus sebagai utusan. Itu jawabannya. Iya, benar. Abang bilang itu benar. Alhamdulillahirabbil alamin. Betul ya. Yang masalahnya kan kami mempertuhankan Yesus itu aja, Bang, masalahnya kan. Tidak apa-apa. Kalau Anda menuhankan, Yesus bilang apa? Kau akan kalian ini pembuat kejahatan. Orang yang jahat tentunya ke neraka. Tidak masalah kalau Anda pilihan Anda tidak percaya, tidak mendengarkan kata-kata Yesus. Tadi dikatakan bahwa kalian pembuat kejahatan. Nah, pertanyaan, Bang. Anda kan bukan pertanyaan. Anda kan menyembah Yesus. Yesus Tuhan. Nah, menurut Yesus, sebenarnya yang harus disembah siapa, Bang? Menurut Yesus, silakan. Iya itu tadi, Bang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya menyembah Yesus dulu, Bang, baru sampai kepada Bapa gitu loh. Ya saya sembah Yesus dulu. Karena dia perkataan dia kan kita harus percaya. Kalau tidak melalui dia, kita nggak sampai ke Bapa gitu loh. Jadi kita harus percaya Yesus, kita sembah dia gitu loh. Baru sampai kepada Bapa. Oke, saya ulang, Bang ya. Saya ulang. Ya, oke, nggak apa-apa. Anda kan oke, nggak masalah. Yes, bapaknya berkata kepada Yesus, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, maka dengarkanlah. Bukan sembahlah, tapi dengarkanlah. Dengarkanlah. Maka ketika inilah pekerjaan yang dikehendaki Bapa, dia bilang, yaitu hendaklah kamu percaya, Yesus bilang nih, kepada Yesus yang telah diutus Bapa. Percaya tadi bilang. Anda kan mengutip Yohanes 6:9 tadi. Harus percaya. Kepada siapa? Kepada Yesus. Ia sebagai utusan Bapa. Nah, konteksnya ke dalam penyembahan. Kalau kita sudah percaya Yesus adalah utusan, Bapa adalah Tuhan satu-satunya yang benar. Lalu kepada siapa kita harus menyembah? Apakah kepada Yesus atau kepada Bapa? Silakan. Ya Yesus, Bang. Kan yang tadi kan udah saya jawab. Akulah jalan dan kebenaran. Nggak bisa kita sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi kita harus mengikuti ajaran Yesus. Dan kita harus percaya kepada dia. Bahwa dialah satu-satunya jalan menuju kebenaran, menuju hidup. Jadi kami Kristen menuhankan dia itu nggak masalah sebenarnya. Karena memang kami anggap dia itu Tuhan. Satu. Yang kedua, kenapa kami anggap dia itu Tuhan? Dia itu tidak pernah melakukan kejahatan sedikit pun. Nah, yang kedua, dia anak Allah tunggal, begitu. Oke lah, dia anak Allah tunggal. Cuman kita Kristen itu menuhankan dia. Karena apa? Ucapan dia sendiri tadi yang saya bahasakan tadi. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kita harus percaya kepada dia. Apa ajaran dia kita ikuti. Kan begitu. Karena kalau tidak melalui dia kita nggak sampai kepada Bapa. Iya, tadi kan saya sudah katakan bahwa Yesus, Bapaknya berkata,
Inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan, maka dengarkanlah, bukan sembahlah, bukan tuhankanlah. Lalu Yesus mendefinisikan tentang penyembahan. Mendefinisikan, dia menguraikan, menjelaskan kepada murid-muridnya, bukan kepada Kristen ya, kepada murid-muridnya, bahwa hanya satu Allah yang benar, dia bilang. Dan mengenal aku, Yesus yang telah diutus Allah, yang telah utus Bapa. Utusan, 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 utusan. Nah, kalau Anda berbicara tentang anak sulung, anak tunggal, itu maksudnya apa, Bang? Saya sedikit singgung ya sebelum Anda lari ke sini. Anda kan lari ke sini. Sebenarnya itu adalah dari kata protokos atau status atau otoritas. Yesus pada saat itu diberi otoritas sebagai anak tunggal, anak sulung. Maksudnya dia adalah seorang pemimpin, dia seorang protokos, dia punya status, punya otoritas. Anak sulung itu atau anak tunggal ini tidak maksudnya dia adalah Tuhan. Karena Anda baca di Mazmur 89 ayat 7, di situ merujuk kepada dia itu adalah manusia yang diberi otoritas, diberi status bahwa dia adalah utusan Tuhan. Itu yang dimaksud anak sulung. Bukan anak sulung atau anak tunggal ini adalah Tuhan. Ini yang kita harus luruskan. Makanya kita berbicara tentang Tuhan, tentu itu adalah yang harus disembah. Makanya abangku, coba apa sih kehendak Bapakku di sorga itu dalam penyembahan ketika Bapak Yesus mengatakan bahwa yang akan masuk kerajaan sorga ialah yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Bukan yang melakukan kehendak Yesus. Yesus yang ngomong. Ya kan? Silakan Yesus berkata, yang masuk kerajaan sorga bukan yang melakukan kehendak Yesus. Pendapatmu itu tidak masuk di Kristen, itu pendapat pribadimu itu. Loh, Yesus yang ngomong. Tidak laku di Kristen itu pendapat pribadimu. Kau tidak paham Alkitab kau. Jangan sebentar kau Alkitab kau, botol kau. Bentar Bang. Saya ulang ya. Matius 7:21. Iya. Yesus yang ngomong, bukan pendapat saya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Itu yang akan masuk di sorga. Kalau kalian mengatakan, oh Yesus Tuhan, karena ini, karena itu kan asumsi Anda. Tetapi apa kata Yesus yang memanggil Yesus Tuhan, yang menyembah Yesus? Kalian ini pembuat kejahatan. Bukan kata saya. Nah, kalau berbicara tentang siapa Tuhan, oh Yesus Tuhan. Menurut Yesus bukan. Kalian mengatakan Yesus Tuhan ini adalah pembuat kejahatan. Karena Yesus menggunakan kata melainkan. Anda paham? Ketika Yesus mengatakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Yesus menggunakan kata melainkan. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Melainkan itu artinya maknanya apa? Melainkan adalah kata penghubung interaktif yang menolak kalimat sebelumnya dengan kalimat berikutnya. Jadi ditolak itu orang yang memanggil kata Tuhan, Tuhan ini ditolak. Buktinya di Matius 23 yang memanggil Yesus Tuhan ini adalah pembuat kejahatan. Gampang kok, ini bahasa Indonesia gampang sekali. Nah, dalam penyembahan. Oke, sekarang begini Bang, sebentar saya potong. Bagi yang memanggil Yesus itu Tuhan adalah membuat kejahatan. Kejahatan apa itu Bang? Yang membuat, Abang bilang kan tadi, yang memanggil Yesus itu Tuhan, itu bagi orang yang membuat kejahatan. Jadi saya tanya sama Abang, kejahatan apa yang dibuat orang itu yang memanggil Tuhan? Oke. Kejahatan apa? Tentunya dia tidak tunduk dan tidak patuh kepada ajaran Yesus. Ya kan? Itu adalah yang tidak tunduk itu siapa? Orang yang memanggil Yesus Tuhan. Tidak, Abang salah. Loh, ini Yesus yang ngomong. Abang salah di situ, Bang. Pengertian Abang itu salah. Itu Abang berbicara Yesus seperti itu bagi orang yang tidak percaya kepada Dia. Anda baca lagi. Anda baca lagi. Saya ulang ya. Enggak. Bukan setiap Bang Baal. Abang Islam, saya Kristen. Kan begitu. Saya juga bisa berasumsi seperti Abang juga gitu loh. Abang berasumsi sendiri tentang pengertian Alkitab kami. Dan saya juga bisa berasumsi tentang pribadi saya tentang Al-Quran kalian. Saya bisa.
Dengar, Bang Jordan. Begini Bang Da. Saya sudah dengar, tadi sudah saya dengar, gantian. Abang percaya nggak Yesus itu sebagai utusan? Abang percaya nggak Yesus mati dan bangkit hari ketiga? Abang percaya nggak? Iya, saya percaya Yesus utusan, tetapi Yesus tidak mengatakan bahwa dia disalib ya. Yesus mengatakan tidak disalib. Iya, karena jadi tidak mati dan bangkit. Di Al-Quran kalian tidak ada seperti itu. Dia akan tetap di Bible, Bang, di Bible. Jadi jangan lari dulu, Bang. Kita selesaikan dulu. Kenapa di sini jangan lari dulu? Anda kan bertanya tadi membuat kejahatan. Kenapa dikatakan membuat kejahatan? Ya, oke. Yesus ini sudah open book. Udah open book, sudah dibuka. Anda tinggal baca. Seolah-olah abang di situ menyaksikan Yesus yang ngomong gitu. Lah ini tulisannya Yesus. Jadi Bible bukan untuk ngomong. Jadi dia bukan Bible bukan tulisan Yesus. Bukan perkataan Yesus. Bible itu bukan tulisan Yesus, bukan. Bukan perkataan Yesus, maksud saya bukan perkataan Yesus. Iya, bukan Oke, kalau begitu dengar perkataan Yesus. Nah, seperti saya sabar dulu. Anda kan bertanya tadi sebentar dulu. Kan Anda bertanya apa sih yang membuat kejahatan tadi? Orang-orang yang memanggil Yesus dibuat kejahatan. Karena Yesus berkata bahwa penyembah yang menyembah Yesus itu Tuhan itu adalah pembuat kejahatan. Itu tidak benar. Dia ngomong sama siapa? Iya, pada Bani Israel, bukan pada Kristen. Ya udah, Bani Israel kan, bukan. Iya, oke, saya jawab ya. Jadi pertanyaannya bagus tadi. Saya ulang ya. Kenapa orang yang memanggil Yesus Tuhan, Tuhan ini adalah orang kejahatan? Karena dia itu orang salah. Orang salah dalam menyembah. Orang yang salah menyembah itu neraka. Di mana Baal, anak baik, pintar, cerdas, kau mengatakan bahwa itu adalah buat kejahatan. Ini apa maksudnya? Anda baca Yohanes 4 ayat 23 menurut Yesus. Menurut Yesus, kalian ini pembuat kejahatan. Tentang kehendak Bapa, saya bacakan. Harus hikmat ya. Anda kan bertanya tadi. Sabar dulu. Anda kan bertanya tadi, apa kejahatannya? Sekarang gini, Bang. Enggak, Anda kan bertanya tadi kejahatannya apa? Oke, saya jawab. Yesus yang jawab, oke? Kejahatannya itu bagi yang tidak mengikuti ajaran Tuhan. Itu yang abang bilang kan, itu kejahatan kan? Bukan ini, Mak. Nih detailnya seperti ini, Bang. Saya kasih tahu. Saya kasih tahu dulu, Bang. Abang kan tidak pernah baca Bible. Oke, saya ajari ya. Bang, saya sering baca, cuman lupa. Oke, makanya saya ajari, saya ingetin. Jadi kenapa dikatakan oleh Yesus sebagai pembuat kejahatan, ya? Kenapa yang mengatakan Yesus Tuhan, bernubuat dengan nama Yesus, bermujizat dengan nama Yesus, mengusir setan dengan nama Yesus adalah orang-orang pembuat kejahatan? Karena ada jawabannya. Karena kalian menyembah Yesus itu Tuhan, Tuhan itu adalah jahat. Apa jawabannya? Di Yohanes 4 ayat 23. Yesus berkata demikian. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar, ingat, penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab apa? Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Gampang kok. Jadi Yesus menekankan di sini, ini menyembah Bapa ini adalah penyembah-penyembah benar. Nah, kalau kalian menyembah tadi katanya menyembah Yesus Tuhan karena begini, itu penyembah salah. Penyembah salah ini adalah penyembah-penyembah yang jahat. Yang sebenarnya harus bapaknya, kok sembah anaknya. Yang seharusnya kau sembah adalah bapaknya, kau sembah utusannya. Makanya dibilang apa? Makanya sebentar, Bang. Paham saya di situ. Maksud abang saya paham. Ngapain saya sembah anaknya? Kan begitu. Itu maksud abang kan? Karena perkataan Yesus tadi, saya bilang tadi, kalau nggak melalui Yesus, saya nggak bakalan sampai kepada Bapa itu yang di sorga. Paham kan? Saya nggak mungkin melalui Muhammad, Bang. Karena bukan Muhammad. Saya nggak mungkin melalui Abraham. Tidak. Itu melalui Yesus dulu, baru sampai kepada Bapa. Melalui apa? Penyembahannya atau pengajarannya? Ya semua ajaran. Nah, inilah yang Yesus katakan. Yesus tidak mengatakan harus menyembah Bapa, harus menyembah aku. Tidak.
Yesus tidak mengatakan, saya baca ulang ya. Maksud abang seperti ini. Gantian dulu. Kan abang ngomong nih. Gantian dulu. Jadi Yohanes 4 ayat 23 begini ya teman-teman. Ini kata Yesus tentang penyembahan. Tidak pernah mengatakan bahwa harus menyembah Bapa, juga harus menyembah aku. Tetapi Yesus mengatakan mengikuti aku, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jalannya yang diikuti, pengajarannya. Yohanes 4 ayat 23 dikatakan gini. Tetapi saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Gampang kata Yesus. Apa susahnya? Makanya kalian ini sebagai orang-orang jahat menurut Yesus. Gitu loh Bang. Lalu bagaimana hukum penyembah-penyembah Yesus? Apakah benar atau salah? Salah menurut Yesus. Lihat saya bacakan. Tadi mengatakan menyembah benar ini adalah menyembah Bapa. Oke, menurut Yesus. Karena itulah yang dikehendaki Bapa. Dan mengenal aku Yesus adalah utusan. Jangan sembah utusan. Lalu bagaimana kelompok-kelompok Kristen ini? Di neraka. Mana datanya? Tadi dikatakan ya, mereka pembuat kejahatan. Saya tambahkan di Matius 15 ayat 9. Sia-sialah mereka menyembah aku, dia bilang. Sia-sia. Yesus yang ngomong. Karena mereka mengajarkan hukum akal-akalan manusia. Yesus berkata, percuma mereka menyembah aku, sebab peraturan-peraturan manusia mereka ajarkan seolah-olah itu peraturanku. Nah, kalian menyembah Yesus ini hanya akal-akalan manusia, dia bilang. Hanya seolah-olah itu dari peraturan dari Yesus, padahal Yesus tidak mengatakan demikian. Jadi demikian, Bunda Rama, dilanjut. Ini yang dikatakan Yesus, bahwa memang mereka ini adalah penyembah-penyembah salah, dan mereka itu memang wajib dimasukkan ke neraka. Bukan kata saya, ya, seperti itu. Silakan. Iya, itu Yesus berkata, aku adalah jalan, kebenaran. Karena apa yang disampaikan oleh Yesus, pengajaran Yesus itulah jalan. Apa pengajarannya? Yohanes 17:2. Shalom. Oke, bentar ya. Bunda, sebentar Bunda, saya belum jawab tadi Bunda. Bentar baru tanggapi Bang ya. Yohanes 17:2. Apa kata Yesus? Aku akan memberikan hidup kekal kepada mereka yang engkau berikan kepadaku. Inilah termasuk pengajaran-pengajaran ini. Apakah hidup kekal itu? Dijawab, diurai oleh Yesus di Yohanes 17:3. Hidup kekal itu ialah bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus yang engkau utus. Inilah pengajaran ini yang membuat, sehingga Yesus mengatakan dirinya adalah jalan. Jalan itu adalah ajaran, aturan, syariat. Melalui pengajaran Yesus ini akan mendapatkan hidup kekal. Maka Yesus berkata, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Jadi Yesus adalah jalan. Kenapa dia jalan? Karena yang Dia sampaikan itu adalah ajaran-ajaran keselamatan. Supaya sampai kepada Bapa. Kalau kau cuma di jalan Bang berdiri, kau akan dilindas ke mobil. Kau harus punya tujuan. Tujuannya itu Bapa. Jadi kalau kau mengikuti seruan-seruan Yesus, pengajaran-pengajaran Yesus, bahwa dirinya adalah utusan, baru kau sampai kepada Bapa. Maka Yesus membawa syariat, ajaran, aturan. Itu Bang. Iya benar itu. Yang Bunda bilang itu benar. Itu bagian dari jalan kan gitu. Jalan, terus kebenaran, terus hidup. Ini arti kebenaran dan hidup ini apa Bunda? Kebenaran karena yang Dia sampaikan itu bukan berasal dari dirinya sendiri, tapi dari Bapa yang mengutus Dia. Jadi segala sesuatu yang aku sampaikan ini, firman yang kamu dengar bukan berasal dari diriku, tetapi dari Bapa yang mengutus aku. Itu perkataan Yesus. Kemudian jalan, kebenaran dan hidup. Kalau kau mengikuti perkataan Yesus, kau akan mendapat hidup kekal. Itu janji Yesus. Apa itu ajaran Yesus? Mengenal satu-satunya Tuhan yang benar. Dan Yesus utusan. Apa itu utusan? Baca Yohanes 3:34. Siapa yang diutus Tuhan,
Jangan ketawa, ini pengajaran yang diajarkan oleh Yesus. Siapa Iya, yang diutus Tuhan, dia yang menyampaikan firman Tuhan. Maka tugas Yesus sebagai utusan penyampai firman. Firman yang kamu dengar nih, ini pun diserukan kepada Bani Israel ya teman-teman. Firman yang kamu dengar ini bukan berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Siapa yang mengutus Yesus? Bapa. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku sampaikan, apa yang aku katakan, itulah yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku sampaikan dan untuk aku katakan. Simpel itu kalau kau murni mengikuti perkataan Yesus, mustahil kau Kristen mau. Oke, berarti menurut Bunda Yesus ini adalah jalan, tapi bukan layak untuk dituhankan, begitu kan? Dari awal kan itu tujuannya kan. Semua Oke, nabi, saya, Bang. inilah, Semua oke. nabi. Saya tanya aku mau nanya sama Bunda, kenapa enggak ajaran Yesus, tingkah istilahnya ajaran Yesus, terus tingkah laku dan kelakuan Yesus yang kalian ikuti, kenapa jadi Muhammad yang kalian ikuti? Lah, ingat, setiap nabi diutus pada kaumnya masing-masing, kecuali Rasulullah, kecuali Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Litubayyana. Kau bertanya biar kita jawab, biar kau pinter, jangan menuhankan anak orang. Iya, Kata itu Rasulullah, kan anak Bapak itu Yesus itu. kau bertanya tuh kau gimana? Nggak mau dijawab. Iya, sebentar. Maksud saya seperti Nabi itu. Isa, Yesus diutus kepada kaumnya Bani Israel. Coba kau baca di Matius. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang tersesat dari umat Israel. Kenapa disebut tersesat dari umat Israel? Iya, domba-domba Karena yang sepeninggal sesat itu. Musa, kalau kau bertanya biar kita jawab. Sepeninggal bukan Musa seperti itu. kawan. Gini Bunda. Udah, susah berdebat dengan beda keyakinan. Yang ada mereka mau jawaban kita itu seperti keyakinan mereka. Intinya Iya, kami sama, nggak lari dari sama. data. Dan juga Bunda, mereka maunya intinya saya kami percaya menjawab, gitu, nggak dengan lari dari keyakinan. dalil, dari Bibelmu sendiri kita pakai nih. Loh, kenapa nggak mau lari dari Bible, Bang? Apa? Anda Bunda? ada Anda percaya gunanya Yesus? bahas Anda tentang percaya Yesus dengan orang Aduh, coba yang tidak satu-satu percaya ya. Sabar-sabar, Yesus. semua akan dapat tanda tangan Yang adanya mereka mau orang Kristen itu Satu-satu. Nanti aku kasih kau tanda tangan, sabar. Kalau nggak ada perlu, kasih gunanya, kau ntar dulu Bunda Rama. Kalau nggak ada gunanya jempol. ngapain kau naik, Bu? Jangan di mute kalau aku bicara. Kau kan bilang nggak ada gunanya, terus kau masih naik. Iya, begini maksud Karena- aku begini. Iya, udah. bersin Umat kau. Muslim Kau kan nggak ada mau gunanya. berdiskusi Nah, jangan naik lagi ke sini. Masuk Maki. Tanya pakai dulu karena tidak ada gunanya, tapi dia ngoceh. Bu, kalau tidak berguna itu nggak usah ngapain naik, cari yang berguna dulu, oke? Nah, lanjut. Jadi begitu Bang ya. Kalau gini Bang, kita bawakan data Bibelmu aja kau nggak percaya. Apalagi kita masuk ke Al-Quran. Udah jelas-jelas kau tidak imani. Ini Emangnya kita kasih data-data di Bibelmu loh. Iya, emangnya Bunda udah paham rupanya semua seluruh Alkitab. Iya, kita ini bukan kaleng-kaleng belajar Bibel supaya supaya kita nggak mudah disesatkan oleh misionaris, maka kami belajar. Udah belajar berapa lama Bunda belajar Alkitab? Baru 2 bulan. Oh, baru 2 bulan ternyata. Kalau begitu tes dulu satu data, Bunda. Coba tes satu data. Coba silakan. aku ya. Kamu juga, Pak Jordan udah menguasai Bible juga? Apa gimana? Belum, kan dari awal saya bilang saya itu bukan pakarnya. Oke. Jadi kalau Bible itu kan terjemahnya bahasa Indonesia mudah dipahami, toh? Iya, gampang. Oke, Memang gampang. Coba contoh satu nih. Ya. Kasih contoh satu ya. Yang paling sering nih. Yohanes 17:3 itu udah pernah baca belum? Apa isinya itu, Bang? Yesus di situ utusan Tuhan. Yang dibilang Bang Baal tadi. Iya, percaya nggak kalau Yesus itu utusan Tuhan? Iya, saya percaya. Baik, percaya pinter. Kalau utusan Tuhan itu bisa nggak menjadi Tuhan? Bisa Bang. Utusan Tuhan bisa menjadi Tuhan.
Ya bisa. Gimana caranya itu ya? Ya abang kan lebih paham kan? Enggak, saya nggak paham itu kalau ada utusan Tuhan bisa kalau nggak menjadi paham, Tuhan. ya udah bang. Aku kan nggak paham juga. Abang pun nggak paham, ya udah. Tapi abang yang ngaku, tadi bisa. Ya bisa aja. Caranya gimana? Caranya gimana? Utusan presiden bisa jadi presiden mungkin Bang Andi. Ya, ini makanya caranya gimana bang gitu loh. Cara seperti ini bang, umpamanya seperti ini. Saya bang orang biasa, saya juga bisa jadi presiden. Oh gitu. Ya gitulah logikanya seperti itu. Baik. Presiden itu sama dengan Tuhan gitu. Ya, Anda tunduk nggak dengan peraturan presiden? Enggak, saya ini bukan aturan. Ini kan berbicara Tuhan, bukan berbicara presiden. Ya, Anda kan bertanya tadi. Saya nggak pernah nanya Anda tentang presiden. Bagaimana utusan Tuhan bisa jadi Tuhan gitu loh. Ya, namanya dia anaknya. Mananya kau ini? Anaknya siapa? Ya anaknya Bapak. Kan cuma dia tunggal anaknya. Emang siapa lagi? Bukannya Yesus anaknya Maria? Astagfirullahaladzim. Lo kok istighfar? Berarti Baal tadi bohong dong. Yesus itu sebenarnya punya bapak nggak sih? Dia punya bapak. Siapa nama bapaknya? Ya dia kan mengaruniakan anak yang tunggal. Siapa anak yang tunggal yang tertulis? Ya siapa nama bapaknya? Yesus. Siapa nama bapaknya Yesus? Ya bapak itu. Bapak siapa? Nah ini lebih kolot lagi kalau ngomong Loh, Anda bilang tadi Yesus punya bapak. Saya nanya bapaknya siapa? Ya bapaknya itu Allah bang. Oke, ibunya namanya siapa? Ibu siapa? Ibunya Yesus. Itu Maria. Maria. Ya. Jadi punya ibu punya bapak ya? Ya iya. Kau kan punya bapak juga. Bapaknya Yesus Tuhan. Apa? Bapaknya Yesus Tuhan atau bukan? Tuhan. Tuhan. Kalau Yesus Tuhan atau bukan? Tuhan. Ada berapa tuh Tuhan? 2. Oh Tuhanmu 2. Iya. Ngomong dong dari tadi. Iya. Ya udah. Tuhanmu 2. Tuhan kalian 2 aja pun kami nggak pernah nanya kok. Itu Tuhanmu 2 gitu. Iya. Kalian aja pun menganggap Muhammad Tuhan kok. Rob kalian apalagi. Di mana pernah saya menganggap Nabi Muhammad Tuhan? Di mana? Emangnya Tuhan itu Muhammad itu bukan Rob kalian? Bukan. Dia Nabi saya. Iya. Oh, Nabi Muhammad bukan Rob kalian. Bukan. Oh, ya udah buang aja bang tulisan Rob itu bang. Di mana tertulis itu? Tertulis di mana? Ya kau yang tahu kok. Lo kau yang nuduh kok. Ya, kenapa nggak mau ngasih tahu? Kau yang nuduh, mestinya kau yang kasih lihat. Gimana sih kau diskusi ini? Inilah kalau saya melawan orang sakit gigi, coy. Begini. Jadi Tuhanmu 2 ya? Minum dulu obatmu bang, baru mau lawan sama saya. Jadi Tuhan Bapa sama Tuhan Anak gitu, oke? Iya. Nah, sekarang, oke. Yang mati di tiang salib Tuhan yang mana? Itu Yesus. Oh jadi Tuhan mati? Ya, bukan mati bang. Lah. Terus? Itu Yesus yang mati bang, Yesus yang mati. Yesus Tuhan nggak? Iya, kalau kan ya Yesus Tuhan. Berarti Tuhan mati. Gimana sih kamu ini? Oke, ya mati bang, mati. Oke, siapa yang bunuh Tuhan? Siapa yang bunuh Tuhan? Orang bangsa Romawi itu. Yang ciptain pembunuh Tuhan siapa? Astaga, siapa yang bunuh Tuhan? Saya bilang bangsa Romawi yang ciptain apa? Naik balik. Yang Romawi itu kan diciptakan oleh Tuhan. Ya. Berarti ciptaan membunuh penciptanya. Ya iya. Lebih kuat mana itu? Yang pencipta. Ya mati penciptanya kok. Hah? Ciptaan membunuh penciptanya lebih kuat mana? Pencipta. Loh dia mati kok nggak bisa lawan penciptaannya. Pencipta mana mati? Loh yang mati di tiang salib siapa? Yesus. Yesus pencipta nggak? Loh kenapa nangis? Saya bukan nangis, saya tertawa dengan kebodohanmu. Loh saya lagi nanya sama Anda kok. Yesus Tuhan, pencipta nggak Yesus? Oke. Yesus Tuhan itu mati di tiang salib. Dia Tuhan, dia pencipta. Ya, berarti, kenapa? Siapa yang bunuh dia?